Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Tabaraka wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di majelis ilmu di Masjid Nidaul Ilmi. Salawat dan juga salam tetap kita iringkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, kita masuk pada permulaan bulan baru di tahun 2025. Tentu pergantian tahun bagi kita kaum muslimin sebenarnya sama saja dengan pergantian hari, pergantian pekan, pergantian bulan. Tidak ada bedanya, karena setiap tahun seperti itu. Tetapi karena silih bergantinya siang dan malam, dari hari ke pekan, kemudian pekan ke bulan, bulan ke tahun itu, bagi seorang muslim harus mengambil ibrah dan pelajaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bergantinya silih berganti siang dan malam, itu ada tanda-tanda atau ibrah dan pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Lalu apa yang kita bisa ambil pelajaran dari pergantian tahun ini? Inilah yang kita akan bahas di pagi hari ini, tentang pentingnya menghargai waktu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, pernah mengatakan, "Ya ibna Adam, annama anta ayyam, fa idza dhahaba yawmuk dhahaba ba'du." Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau itu adalah kumpulan daripada hari-hari yang berlalu. Apabila satu hari pergi dari dirimu, maka sebagian umurmu juga pergi dari situ. Jangankan bicara pergantian tahun, pergantian bulan atau pekan, pergantian hari saja itu sudah mengurangi umur. Artinya kalau seandainya umur kita semakin berkurang, sementara amal kita tidak bertambah, maka itu alamat kerugian orang yang hidup di dunia. Kata Nabi SAW, "Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang dipanjangkan umurnya tapi baik amalannya. Tapi Nabi juga mengatakan, seburuk-buruk kalian adalah man tala umruhu wa sa'a amaluhu, dipanjangkan umurnya tapi buruk amalannya.
Makanya hargailah waktu yang sedang berjalan. Jangan sampai sekarang sudah masuk tahun 2025, kehidupan kita tidak lebih baik daripada sebelumnya. Karena Al-Quran itu itu sangat menghargai waktu. Bukti Al-Quran itu menghargai waktu adalah, pertama, rata-rata sumpah yang Allah jadikan sumpah dalam Al-Quran itu lebih banyak berkaitan dengan waktu. Contoh, Allah mengatakan wal fajri wa layalin ashri, demi waktu fajar. Wad duha wal laili idza saja, demi waktu duha dan malam apabila sudah menutup. Wal asri innal insana lafi khusrin, demi waktu asar, sungguh manusia itu dalam kerugian. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, demi malam apabila menutup gelap dan demi siang apabila muncul terang. Dan banyak sekali ayat-ayat yang bicara soal sumpah. Dan rata-rata sumpah dalam Al-Quran itu lebih banyak bicara soal waktu. Ya, karena Al-Quran itu sangat memuliakan waktu. Kemudian yang kedua, Al-Quran menjelaskan bahwa ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, baik itu salat, baik itu haji, baik itu puasa, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya yang sifatnya harian, itu disebutkan dengan waktu-waktunya. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam perintah salat, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat bagi orang-orang yang beriman itu memiliki waktu-waktu yang ditentukan. Zuhur jam sekian, asar jam sekian, maghrib jam sekian, isya jam sekian, subuh jam sekian. Ditentukan waktunya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menunjukkan bahwa Al-Quran sangat memuliakan waktu. Kemudian yang ketiga, bagaimana Al-Quran itu memuliakan waktu sampai ketika Al-Quran menjelaskan tentang orang-orang yang menyesal setelah kematian. Apa yang mereka sesalkan? Yang mereka sesalkan adalah waktu yang lewat pada kehidupan dunia mereka, tapi mereka tidak bisa menggunakan dengan baik setelah kematian, baru mereka terpikir tentang waktu. Seperti Allah mengatakan, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sampai apabila datang kepada salah seorang di antara mereka kematian, maka mereka baru sadar dan mengatakan, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa beramal saleh. Tapi Allah mengatakan tidak mungkin, itu hanya kalimat-kalimat dongeng saja, karena di belakang kalian ada barzah, dinding yang memisahkan kalian dari alam dunia. Lihat bagaimana penyesalan orang-orang yang sudah meninggal yang digambarkan dalam Al-Quran. Mereka menyesal, ingin kembali ke dunia karena selama mereka hidup di dunia mereka biarkan waktu berlalu begitu saja. Apakah menunggu menyesal setelah kematian baru kemudian sadar? Sama dengan penduduk neraka yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, wahum yastarihuna fiha, mereka menjerit-jerit di neraka, kemudian mereka berjanji
akan bertobat jikalau mereka dikembalikan ke dunia. Dan mereka mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal salihan. Ya Rabb, keluarkan kami akan berusaha untuk beramal saleh kalau kau kembalikan kami ke dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah dahulu aku berikan umur panjang kepadamu? Kemanakan umur itu? Lah, tiga perkara ini ketika Al-Quran menyebutkan tentang sumpah, dan kebanyakan sumpah itu menggunakan waktu, kemudian menyebutkan tentang ibadah-ibadah kaum muslimin dan dikaitkan dengan waktu, seperti Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Kemudian juga Al-Quran menjelaskan tentang penyesalan orang-orang yang meninggal dan orang-orang yang masuk neraka. Mereka ingin dikembalikan ke dunia. Ini semua menunjukkan bahwa Al-Quran itu punya perhatian tentang waktu. Al-Quran itu memiliki perhatian tentang waktu. Makanya Umar bin Abdul Aziz atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, doa yang selalu dipanjatkan oleh Umar apa, Bu? Allahumma inna nas'aluka salahas sa'ati wal barakata fil awqati. Kata Umar, ya Allah, aku hanya meminta kepadamu agar diperbaikilah waktu-waktu yang berjalan dan berkah-berkah kau tanamkan dalam waktu-waktuku. Itulah permintaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Allah, agar waktu-waktu yang berjalan dalam kehidupannya itu senantiasa lebih baik dan lebih baik, agar waktu yang berjalan dan kehidupannya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya permintaan ini layak kita berdoa, bukan Umar. Karena siapa kita dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Dia sahabat Nabi, orang terbaik kedua setelah Abu Bakar. Tapi dia mengatakan, ya Allah, perbaiki waktu-waktuku dan berikan berkah padanya. Maka minta kepada Allah di tahun baru ini, agar waktu-waktu setelah hari ini, besok, lusa dan seterusnya, Allah terus memperbaiki waktu-waktu untuk kita, dan lebih daripada itu memberikan berkah pada waktu-waktu yang berlalu pada diri kita dan yang akan datang. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala pernah mengatakan, innal laila wan nahara ya'malani fika fa'mal fihima. Sesungguhnya siang dan malam itu keduanya bekerja untukmu, maka bekerjalah untuk keduanya. Artinya kita disuruh untuk menghargai adanya siang dan adanya malam. Gunakan siang dan malam itu untuk beramal. Fa'amal fihima, maka beramallah pada kedua waktu itu. Karena dua waktu itu mereka bekerja kepada kita. Maka beramallah dengan cara gunakan dua waktu siang dan malam itu sebaik mungkin. Karena Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dia mengatakan, a'zamu hadhihi al-idha'ati idha'atani huma aslu kulli idha'ah. Ada perkara-perkara yang menghilangkan keberkahan, kebaikan pada diri hidup kita itu, dan itu ada di dua perkara. Kalau sampai kita sia-siakan dua perkara ini, kalau sampai kemudian kita tidak punya perhatian kepada dua perkara ini, maka sama kita telah menyia-nyiakan kebaikan dalam hidup kita. Apa itu? Al-qalbu wal waktu. Hati dan juga waktu. Kalau sampai hati kita disia-siakan,
tidak dirawat dengan baik, ataupun waktu disia-siakan tidak digunakan dengan baik, maka dia telah membuang perkara yang sangat besar dalam kehidupan dia. Karena dua perkara inilah yang menyelamatkan kita, hati dan waktu, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Makanya wajar kalau dia mengatakan bahwa orang yang menyia-nyiakan waktu itu lebih parah dibandingkan orang yang meninggal dunia. Karena menyia-nyiakan waktu itu memutuskan hubungan kita dengan Allah dan dengan hari akhir. Tapi kematian itu hanya memutuskan kita dengan keluarga dan harta benda yang kita miliki. Makanya lebih parah menyia-nyiakan waktu dibandingkan kematian, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka jadikanlah keberkahan dalam umur. Dengan cara apa? Perbaiki terus amalan kita apabila Allah masih memberikan usia kepada kita. Karena perkara yang telah lalu tidak mungkin kembali. Perkara yang akan datang belum tentu kita akan sampai di situ. Tapi yang jelas-jelas hari ini yang sedang kita lalui, itulah perbaiki dan perbaiki. Persis seperti apa yang dikatakan Fudail ibn Iyad kepada seorang kakek yang berusia 60 tahun. Ketika dia bertanya kepada Fudail, ya Imam, kalau kita akan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di dunia di hadapan Allah, lalu apa yang bisa meringankan hisabku di hadapan Allah? Maka Fudail mengatakan kepada kakek ini, dia mengatakan, ahsin fima baki yughfar laka fima madha wa fima baki. Perbaiki sisa hidupmu, maka Allah akan ampuni kondisimu yang telah lewat dan kondisimu yang sedang berlalu, yang sedang berjalan. Begitulah nasihat para ulama agar kita menjadikan umur ini berkah. Dengan cara apa? Pertama, perbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, laisa fil a'mali syai'un yasa'ul awqatu kulluha misla dzikri. Kata Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, tidak ada pada amal-amal sedikit pun yang mampu meluaskan waktu-waktu seluruhnya untuk digunakan beramal melebihi zikir. Karena zikir itu tidak di ruang lingkupi dengan waktu. Kalau solat itu kan ada waktu-waktunya, puasa ada waktu-waktunya, haji ada waktu-waktunya. Tapi zikir itu kapanpun kita bisa lakukan. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. Bisa dilakukan siapa saja, orang sakit, orang sehat, orang mukim, orang safar, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa, orang tua, semua bisa melakukannya. Makanya Rasul mengatakan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Teruslah lisanmu basahi dengan zikir. Ini yang pertama, Bu ya. Kalau kita ingin memanfaatkan waktu sebaik mungkin, maka yang pertama berzikirlah kepada Allah. Yang kedua, al-mudawamatu 'alal amali salih. Istiqomahlah ketika beramal saleh. Istiqomahlah ketika beramal saleh. Dengan cara apa? Nabi SAW mengatakan bahwa istiqomah dalam amal saleh itu artinya sederhana dalam beramal tapi tidak terputus. Sederhana dalam beramal tapi tidak terputus. Contoh umpamanya, Bu ya, ibu gemar dengan solat duha, ya sudah, solat duha itu saja ibu lakukan setiap hari, walaupun hanya 2 rakaat atau 4 rakaat, tapi terus-terusan. Atau ibu gemar solat malam,
ya sudah tekuni saja solat malam itu. Atau ibu gemar dengan sedekah, ya sudah tekuni saja sedekah itu. Tidak perlu memborong semua ibadah, Bu. Karena Nabi SAW mengatakan, وَمَنْ يُشَدَّ الدِّينِ إِلَّا غَلَبَهُ. Siapapun yang memborong ibadah, pasti ibadah itu mengalahkannya. Sampai kapan kita kuat ibadah, kita borong semuanya, duhanya, rawatibnya, nafilahnya, solat mutlaknya, witirnya, tahajudnya, kita habisi semuanya. Lama-lama badan ini ada expirednya, Bu. Ada waktunya istirahat. Tapi kalau kita ambil sedikit yang sunnah tapi istiqomah, itulah yang dimaksud mudawamatu alal amali salih. Senantiasa mudawamah, istiqomah di dalam melaksanakan amal saleh dengan cara ambillah ibadah yang sederhana tetapi tidak terputus. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga waktu-waktu ini? Al-hasanatul jariyatu. Pilihlah dari amal soleh yang kita akan lakukan itu yang bersifat pahalanya mengalir. Amal soleh itu banyak, Bu. Macam-macam amal soleh yang diperintahkan kepada kita itu. Tapi seorang muslim harus cerdas. Mana amal-amal soleh yang bisa mengalir pahalanya, mana amal-amal saleh yang tidak mengalir pahalanya. Seperti Nabi SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lahu." Apabila anak Adam meninggal dunia, maka tidak mungkin terputus kecuali 3 perkara. Sedekah yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tua setelah kematiannya. Atau Nabi SAW mengatakan, sab'un yajri lil abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi. Ada 7 perkara yang akan mengalir kepada seorang hamba pahalanya dan masuk ke dalam kuburannya setelah kematiannya. Man 'allama ilman, kalau ibu punya ilmu, ajarkan tuh ilmu itu. Ilmu, umpamanya ibu bisa baca Quran, ya ajarkanlah orang-orang yang tidak bisa baca Quran. Mungkin dengan pakai Iqra dan begitu seterusnya kan itu. Ataupun ajra nahran, mengalirkan air kepada orang-orang yang berhajat. Ataupun hafara bi'ran, orang yang menggali sumur kemudian airnya dimanfaatkan kaum muslimin. Au gharasa nakhlan, ataupun menanam kurma sehingga buahnya diambil oleh orang. Au bana masjidan, ataupun membangun masjid. Au warratha mushafan, ataupun menginfakkan mushaf. Au taraka waladan yastaghfir lahu ba'da mauti, atau dia meninggalkan anak yang bisa memintakan ampun akan dosa orang tuanya setelah kematiannya. Lah ini contoh-contoh amalan yang mengalir. Jadi kalau kita ingin memanfaatkan waktu, ya pertama tadi saya sudah jelaskan, perbanyak zikir. Yang kedua, istiqomah dalam beramal saleh. Yang ketiga, pilihlah amalan-amalan yang pahalanya mengalir. Kemudian yang keempat, hindari at-taswif. Hindari at-taswif. Apa taswif itu? Taswif itu diambil dari kalimat saufa. Akan saya amalkan, akan saya amalkan. Tapi tidak beramal, akan saya amalkan saja. Nanti saya akan solat malam, tapi tak solat malam. Datang malam tak solat. Besok saya ingin solat duha, tapi tak solat duha. Saya ingin ke masjid, tapi kakinya tidak dilangkah-langkahkan ke masjid. Saya ingin ngaji, tapi tak hadir pula di pengajian. Nah, taswif seperti ini bahaya. Kapan mau tobat? Nanti habis umroh. Setelah umroh tak tobat juga, mabok juga dia. Berhenti, mau berhenti gibah gitu, malah dia pula paling kenceng gibahnya. Jadi taswif ini bahaya.
Jadi angan-angan akan tobat tapi tak tobat-tobat. Nyanyiannya itu akan saja. Akan saya kerjakan, akan saya lakukan, akan saya tobat, tapi tidak ada yang dilakukan sama sekali. Ini hati-hati ya. Taswif ini membahayakan karena bisa saja sebelum dia berubah tiba-tiba ajal menjemput dia. Tidak sempat dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena taswif inilah yang menghilangkan keberhargaannya waktu. Waktu harusnya digunakan untuk kebaikan, tapi karena akan saja tadi nyanyiannya, akhirnya lewatlah waktu begitu saja. Kemudian yang kelima, al-bahthu 'anit ta'ati wal musara'ati bil khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah mengatakan fastabiqul khairat. Bersegeralah kalian dalam melakukan kebaikan. Di zaman Nabi SAW pernah mengumpulkan para sahabatnya. Kemudian Nabi SAW bertanya di hadapan para sahabatnya, man asbaha minkumul yawma sa'ima. Siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Tidak ada yang mengangkat tangannya kecuali Abu Bakar. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, man tabi'a minkumul yawma janazatan. Siapa di antara kalian yang mengiringi jenazah hari ini? Tidak ada yang mengangkat tangan kecuali Abu Bakar. Kemudian Rasul juga mengatakan, man at'ama minkumul yawma. Siapa yang hari ini memberi makan fakir miskin? Tidak juga ada yang mengangkat tangan kecuali Abu Bakar. Sampai kemudian Rasul mengatakan, man ada minkumul yawma maridha. Siapa yang hari ini mengunjungi orang sakit? Tidak kunjung ada orang yang mengangkat tangan kecuali Abu Bakar. Subhanallah. Dalam satu hari Abu Bakar berpuasa, Abu Bakar mengikuti jenazah, Abu Bakar memberi makan fakir miskin, Abu Bakar menziarahi orang-orang yang sedang sakit dan takziah. Makanya Rasul di ujung hadis mengatakan, majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah 4 perkara berkumpul dalam satu hari itu kecuali ada jaminan orang itu masuk surga. Dari sini faedahnya Bu, minimalnya dalam satu hari itu ada 4 perkara yang besar yang kita lakukan hari ini. Seperti yang dilakukan Abu Bakar di sini. Dalam satu hari dia berpuasa, dalam satu hari itu juga dia mengikuti jenazah, dalam satu hari itu juga memberi makan fakir miskin, dalam satu hari itu juga dia takziah kepada orang sakit. Cobalah dalam satu hari ini kita ini bisa melakukan amal-amal yang pahalanya besar. Itu yang disebut dengan fastabiqul khairat namanya, berlomba-lomba dalam kebaikan, karena hanya dengan itulah waktu-waktu kita tidak mungkin berjalan dengan sia-sia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 5 perkara yang disebutkan para ulama. Kalau kita bisa mengamalkannya, maka kita telah menghargai waktu-waktu kita. Pertama, banyak-banyak berzikir. Yang kedua, istiqomah dalam beramal saleh. Yang ketiga, ambil amalan-amalan yang pahalanya jariah dan mengalir. Yang keempat, jauhi taswif. Angan-angan ingin beramal, langsung beramal, langsung melakukan amalan, tidak perlu dihayalkan dulu. Dan yang terakhir, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Inilah 5 perkara yang menjadikan waktu kita berharga. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contoh saja semalam ketika terjadi pergantian tahun, betapa banyak orang-orang yang kemudian menghabiskan waktu-waktunya untuk maksiat kan Bu. Di antara mereka ada yang begadang. Semalam tu ada orang begadang sampai menunggu jam 12.00. Ngantuk-ngantuk, mata sudah 5 watt saja ditahan-tahan dia supaya sampai di jam 12.00. Untuk apa coba Bu? Untuk tengok mercon. Kan untuk tengok mercon Bu. Kalau enggak ada yang ditengok, tidurlah dia. Untuk nyalakan mercon, nyalakan kembang api, untuk nyanyi-nyanyi, untuk nium trompet semalam kan. Waktu begitu saja lewat.
Belum lagi kemudian sebagian kaum muslimin mengganggu lagi semalam itu. Betapa banyak orang-orang sakit terperanjat tuh gara-gara petasan itu. Sempat punya jantung apa nggak bisa mati bu. Ya, jedar, mana peduli orang tuh. Ganggu orang. Ya. Belum lagi kemudian mubazir, membuang-buang harta mereka kan. Satu malam bisa menghabiskan bukan ratusan ribu, ada sebagian mereka itu juta-juta loh, itu harga-harga mercon itu. Coba jatuh kepada tabdzir, jatuh kepada israf, ya. Mengikuti setan akhirnya kan. Belum lagi kemudian ikhtilatnya, bahkan yang mirisnya adalah anak-anak muda dan mudi kita ini semakin tahun apabila terjadi pergantian tahun baru itu perzinahan meningkat drastis. Setiap tahunnya meningkat perzinahan itu. Loh, coba bayangkan, pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, hindari hadir di ulang tahun orang-orang musyrik ataupun orang kafir. Fa inna sukhtatallah tangzil alaihim, karena dikhawatirkan murka Allah itu akan turun kepada mereka. Coba kalau seandainya semalam ya ada orang yang merayakan ulang tahun baru, ketabrak umpamanya, naudzubillah, mati dia. Atau terkena mercon, terkena ledakan mercon, mati dia. Kira-kira matinya sul khotimah ke husnul khotimah itu. Yang herannya apabila begadang yang jelas-jelas ada pahalanya tak begadang, tapi begadang untuk yang tidak ada pahalanya dia bisa begadang tuh. Contoh Lailatul Qadar. Itu kan jelas pahalanya tuh malam Lailatul Qadar tuh, Bu. Di situ malaikat turun. Di situ ibadah dilipat gandakan 1000 bulan. Di situ barokah juga disebar di mana-mana. Malaikat-malaikat sekian banyaknya numplek ke bumi. Bahkan Allah juga turun di sepertiga malam dan begitu seterusnya kan. Kok tidak seramai ketika menunggu 12.00 di malam 1 Januari itu? Kok bisa Lailatul Qadar tidak seramai ini? Padahal malam tahun baru itu tak ada malaikat turun, tak ada pula Lailatul Qadar di situ, tak ada pula berkah yang turun, yang ada dosa-dosa dan dosa. Bagaimana tidak tasyabuh dengan orang kafir, menghambur-hamburkan biaya dan waktu, dan begitu seterusnya. Belum lagi kemudian berujung kepada apa? Meninggalkan yang wajib. Berapa banyak kaum muslimin akibat tahun baru yang meninggalkan, jangan cerita tahajud, solat subuh bablas. Kalau sudah tahun baru itu Bu, kebanyakan kaum muslimin meninggalkan solat subuh. Ini kan bahaya. Meninggalkan solat itu, kalau sampai kemudian dia meyakini tidak wajibnya, bisa kufur. Makanya inilah contoh-contoh orang semalam itu yang tidak menghargai waktu. Malam dilewatkan begitu saja. Bagus tidur Bu ya, kalau tidur tak ada dosa. Tapi kalau melek, apalagi sengaja kan, cari-cari tempat yang memang disediakan untuk jadi tontonan semalam itu, datang tak bawa dosa, pulang pula bawa dosa. Nah, ini kan masalah Bu. Ya, maka di tahun baru 1 Januari ini sebisa mungkin gunakan umur kita ini dengan cara memperbanyak amal saleh. Karena bagaimanapun waktu ini akan ditanya Bu. Nabi SAW mengatakan la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba'. Sebelum kaki bergerak untuk naik ke titian dan melintasi titian, akan ditanya seorang hamba itu tentang 4 perkara. Kemudian Rasul mengatakan an umrihi fi ma'afna, an syababihi fi ma'abla, wa an umrihi fi ma'afna, wa an ilmihi fi ma fa'ala, wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu. Pertama tentang umurnya,
kemana tentang masa mudanya, kemana kau habiskan. Yang kedua tentang umurnya, kemana kau lampiaskan. Kemudian tentang ilmunya, sudahkah diamalkan. Kemudian tentang hartanya, dari mana kau dapatkan, kemana kau belanjakan. Ini semua terkait waktu. Masa muda, waktu. Umur, waktu. Belajar perlu waktu dan mengamalkannya perlu waktu. Mencari uang perlu waktu. Dari mana kita dapatkan, kemana kau belanjakan perlu waktu. Jadi semua bicara waktu. Allah akan bertanya soal waktu. Fal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah jiwa itu memikirkan apa yang akan terjadi setelah esok hari. Jangan sampai kemudian kita menghadap Allah dan tidak bisa untuk mempertanggungjawabkan waktu-waktu yang lewat pada kehidupan kita. Makanya wajar kalau seandainya Rasul mengatakan badiru bil a'mali sab'an. Segeralah kalian memperbanyak amal soleh sebelum datang 7 perkara. Hal tangtadhiruna illa faqran munsiya au ghinan mudghiya au maradan mufsida au haraman mufannida au mautan mujhiza au tangtadiruna dajjal fasarru ghaibin yungtadhar au tangtadiruna sa'ata fasa'atu adha wa amar. Apakah kalian menanti-nanti untuk beramal saleh sampai menunggu kefakiran yang mendudukan dari ibadah, atau kekayaan yang melampaui batas sehingga dia lupa dengan ibadah, atau dengan sakit yang tidak sanggup lagi untuk ibadah, atau dengan kepikunan yang menghalangi dia dari ibadah, atau boleh jadi mati mendadak dia dan tidak sempat ibadah, atau keburu dajjal dan itu seburuk-buruk yang kita tunggu, atau mungkin hari kiamat dan hari kiamat perkara yang sangat menakutkan kata Rasul. Apa menunggu perkara-perkara ini? Nunggu fakir dulu, nunggu kaya dulu, nunggu sakit dulu, nunggu pikun dulu, nunggu mati dulu. Apa seperti ini? Ya. Makanya jangankan kita ya, orang yang di dunia Bu, penduduk sorga. Jadi penduduk sorga itu juga mereka akan menyesal Bu, padahal orang sudah masuk sorga. Orang ini sudah di sorga, sudah menikmati semua kenikmatan yang tidak pernah dilihat, dipandang, tidak pernah didengar, terlintas dalam pikiran pun saking nikmatnya. Lihat bagaimana penyesalan penduduk sorga. Rasul sampai mengatakan laisa yatahassar ahlul jannah ala syai'in illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha azza wa jalla fiha. Tidak ada sesuatu yang disesalkan. Jadi penduduk surga akan menyesal kepada sesuatu melebihi waktu yang telah lewat sementara mereka berada di dunia dan mereka kurang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah penyesalan penduduk surga. Jadi seolah-olah penduduk surga mengatakan, coba dulu aku di dunia memperbanyak zikir, coba aku di dunia ini beramal saleh. Kalau penduduk surga bisa menyesal akan hilangnya waktu, macam mana pula penduduk neraka? Nah ini kan harus dipikirkan. Kenapa penduduk surga menyesal? Karena kita tahu di surga itu kan memiliki tingkatan-tingkatan, dan tingkatan-tingkatan itu disesuaikan dengan ibadah dia di dunia. Makanya penduduk surga itu mereka menyesal kenapa mereka tidak memperbaiki waktu-waktu mereka di dunia dengan zikir. Jangan lagi penduduk neraka, penduduk surga, para malaikat saja yang sudah jelas-jelas ibadah kepada Allah dan tidak pernah bermaksiat, nanti pada hari kiamat akan menyesal di hadapan Allah dan mengatakan bahwa ya Rabb ma'abadnaka haqqa ibadatik. Ya Rabb, maafkan kami, kata para malaikat, selama kami bertugas kami tidak betul-betul beribadah sebenar-benar beribadah kepadamu. Itu malaikat itu ngomong begitu tuh ya. Semana pula kita ya. Makanya saya tutup hadisnya tentang pentingnya waktu itu dengan hadis ightanim khamsan qabla khamsin.
Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Syababaka qabla haramik, masa mudamu gunakan dengan baik sebelum datang masa tuamu. Wasihataka qabla sakamik, masa sehatmu gunakan dengan baik sebelum datang masa sakitmu. Wa ginaka qabla faqrik, masa kayamu gunakan untuk ibadah sebelum datang masa fakirmu. Wa faraghaka qabla syughlik, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan ini yang paling penting, wa hayataka qabla mautik, masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Makanya wajar kalau Rasul mengatakan ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada 2 nikmat yang suka dilalaikan manusia. Pertama, kesehatan, yang kedua waktu luang. Ada orang tidak bisa beribadah walaupun punya waktu tapi tak sehat. Ada orang yang sehat tapi tak punya waktu, akhirnya tidak bisa ibadah. Tapi kalau Allah berikan dua-duanya, bisa diberikan sehat, diberikan waktu, kenapa kita diam? Ya. Makanya itulah perkara yang dilupakan. Sementara kata Hasan Al-Basri, adraktu aqwaman kanu ala awqatihim ashadda minkum hirsan ala darahimikum wa danaririkum. Kata Hasan Al-Basri, aku mendapati sebuah kaum, maksudnya para sahabat, di mana terhadap waktu-waktu mereka lebih semangat dibandingkan dinar dan dirham kalian, katanya. Kita lihat orang cari uang. Kadang ada orang yang cari uang itu pagi-pagi buta dia sudah keluar. Nanti malam-malam buta baru dia pulang. Begitulah orang mencari dunia. Tapi kata Hasan Al-Basri, aku mendapatkan kaum terhadap waktu mereka sangat semangat untuk melakukan ibadah dibandingkan kalian mencari dinar dan dirham kalian. Mereka lah para sahabat. Karena bagi mereka dinar dan dirham itu hanya untuk menopang ibadah mereka, sementara kita terbalik. Nah, dari itu contoh terbaik dari umat ini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena wara dan zuhudnya mereka pun hanya menghargai waktu-waktu mereka, jangan sampai lewat begitu saja. Maka sekali lagi di tahun baru ini, maka jadikan tempat muhasabah, jangan sampai tahun ini tidak lebih baik daripada tahun kemarin. Karena seorang yang cerdas itu, kata Rasul, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu orang yang senantiasa introspeksi. Dan orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa berbekal untuk kematiannya. Itulah orang cerdas, kata Nabi. Artinya mafhum mukhalafahnya berarti orang bodoh adalah orang yang tidak pernah introspeksi, dan orang bodoh adalah orang yang tidak pernah berbekal untuk kematiannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini nasihat singkat, sederhana, mudah-mudahan manfaatnya untuk saya pribadi dan juga untuk para ummahat. Baik, sampai di sini. Kalau ada yang bertanya silakan. Iya. Waalaikumsalam. Seseorang bertanya tentang takwil mimpi. Bolehkah seseorang bertanya tentang takwil mimpi? Bertanya kepada siapa? Karena ilmu takwil mimpi ini tidak semua mempelajari dan tidak semua mumpuni. Ulama-ulama salaf saja, mereka hanya beberapa ulama yang dikenal tentang takwil mimpi, seperti Muhammad ibn Sirin. Itu memang ulama pakar takwil mimpi. Tapi yang jelas soal mimpi ini, Bu, ya, mimpi itu terbagi 3. Ada mimpi baik dan itu dari Allah. Yang kedua ada mimpi buruk dan itu dari setan. Yang ketiga ada mimpi karena banyak pikiran sehingga masuk ke dalam mimpinya. Umpamanya dia utang, dikejar-kejar debt collector, pusing, rupanya dia tidur, debt collectornya muncul dalam mimpi. Itu karena mimpi banyak pikiran tuh. Jadi namanya ghazul fikri namanya. Tetapi yang pertama bisa terjadi, yang kedua dan yang ketiga mustahil terjadi. Ya, ingat ya, yang mungkin terjadi yang pertama saja mimpi baik.
Tapi mimpi buruk dan mimpi kacaunya pikiran itu tidak akan terjadi. Maka jangan pernah terpikirkan kalau mimpi buruk itu kembang lalu. Sudah, tidak usah dipikirkan. Yang dipikirkan itu mimpi baik saja. Pamannya ibu mimpi dalam mimpinya berjalan dari Nidaul Ilmi ke rumah nemu tas. Isinya pokoknya sebanyak berapa triliun itu, koruptor timah sebanyak itulah pokoknya duitnya. Ya, saking banyaknya gitu ya, triliunan gitu. Kan senang Bu, tapi kan senangnya dalam mimpi saja. Ya kan Bu, pas betul-betul bangun tengok tasnya tak ada pula di situ, lubang pula tasnya, jangan-jangan pula jatuh itu lewat lubang tuh. Tapi yang jelas bahwa itu kan mimpi baik namanya Bu ya. Mimpi baik itu tidak masalah diceritakan kepada orang yang bukan pakar takwil pun tidak apa-apa. Syaratnya satu saja, jangan diceritakan kepada orang hasad. Bu ya, kalau mimpi baik jangan diceritakan kepada orang hasad, tapi ceritakanlah kepada orang yang dia baik sama ibu. Sebab kalau ibu menceritakan mimpi baik kepada orang hasad, tetap takwilnya tak baik Bu, namanya orang hasad. Ya. Ibu mimpi dapat uang, nanti sama orang hasad ditakwilkan, jangan-jangan uangmu itu yang diambil orang katanya. Kan itu nantinya Bu ya. Jadi kalau minta saran itu maksudnya kepada orang yang tidak hasad supaya takwilnya bagus gitu maksudnya. Ya, syukur-syukur kalau seandainya memang ada ustadz yang memang mempelajari tentang takwil mimpi, ada masalah. Tapi yang jelas kalaupun terjadi, alhamdulillah tidak terjadi apa-apa yang namanya mimpi. Ya, mimpi itu kan bukan wahyu. Ya, jadi juz'un minan nubuwah katanya. Itu hanya bagian dari bagian-bagian kenabian. Oleh karena itulah maka kalau mimpi baik maka ucapkan alhamdulillah, kalau mimpi buruk ucapan na'udzubillah meludah ke kiri 3 kali. Yakini tidak akan terjadi. Kalau setelah ta'awud 3 kali meludah ke kiri masih mimpi juga Bu, ibu atur posisi tidur. Yang tadinya ngarah barat kepalanya, jadikan arah timur kepalanya. Digeser. Kok masih juga nyambung Ustaz? Padahal sudah digeser kepala ini, kok nyambung? Ibu bangun wudu. Ya. Berarti memang ada setannya itu. Wudu, sholat. Habis sholat tidur lagi. Insya Allah tidak akan nyambung tuh Bu. Karena ikatan setan sudah hilang. Kalau sudah ibu bangun, berzikir, wudu, sholat, maka 3 ikatan di tengkuk itu sudah dicabut. Dan insya Allah tidak akan mimpi lagi. Wallahu a'lam. Ya, sampai di sini subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.